Kasus prank-prankan yang dilakukan oleh Baim Wong yang melibatkan istrinya. Gua kasihan. Kegiatan tersebut kan kegiatan yang unfaedah, yang jauh dari kata cerdas menurut gue ya. Mentingin konten dia doang tapi tidak mendidik. Hola netizen yang tercinta, Nikita Mirzani langsung pasang badan setelah Baim Wong dituduh netizen yang berbakti telah membongkar aib istrinya Paula Verhoeven. Menurut Nikita Mirzani, setiap orang memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga termasuk dengan Baim Wong. Nikita Mirzani membantah apabila Baim Wong disebut seringkali mengadakan jumpa pers terkait persoalan rumah tangganya. Ia meminta kepada netizen yang budiman untuk tidak menyamakan Baim Wong dengan Fadel Bajide dan tidak menjadi orang yang seakan bertingkah laku seperti hakim. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Rayakan ulang tahun tanpa Paula. Kemarin, Kenzo merayakan ulang tahunnya dengan acara yang mengejutkan tanpa kehadiran Paula. Banyak yang bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di tengah pesta yang meriah, tawa dan sorakan menggema, tetapi ada nuansa kosong yang tidak bisa diabaikan. Kehilangan Paula di hari spesial ini mengundang beragam spekulasi. Apakah mereka sedang berselisih? Atau mungkin Paula memiliki urusan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Netizen pun ramai-ramai berkomentar mengungkapkan kekhawatirannya dan dukungan mereka untuk Kenzo. Banyak yang berharap momen ini tak menandakan adanya masalah serius di antara mereka. Bagaimana menurut kalian? Apakah Kenzo bisa merayakan ulang tahunnya dengan bahagia meski tanpa Paula? Yuk beri pendapatmu di kolom komentar. Ya gue sih gak masalah ya, lu mau nangis, lu mau apa, tapi setahu gue kalau bisa, kalau laki nangis terharu di depan umum tuh oke, wajar lah. Nangis bahagia, nangis terharu tuh pasti ada gitu, banyak gitu mungkin ya. Nangisnya terharu nih ya, ini konteksnya laki-laki nangis terharu, nangis bahagia. Tapi kalau laki-laki nangis karena sedih, karena takut, karena apa segala macem, terus di depan umum apalagi banyak kamera. Kayak kalau beneran laki-laki nangis nih ya, karena takut atau karena cemas atau karena apapun itu yang berhubungan dengan kegelisahan, tuh biasanya laki-laki tuh nangisnya di atas sejadah tuh. Atau enggak pas lagi berkendara, naik motor, naik mobil tuh sambil bengong, sambil nyetir tuh, sambil nangis tuh biasanya tuh. Atau sambil hujan-hujanan tuh, sambil nangis tuh. Atau lagi boker, atau sambil ngerokok kepas-kepus, atau lu di depan minuman lu sambil nangis. Itu biasanya laki-laki ya. Tapi kalau lu udah niatin konferensi pers, ada kamera, terus lu nangis, gue ngeri ada sutradara cut, kita take ulang gitu. Gue ngerinya gitu doang tuh. Pilih Baim Wong atau Paula? Ya gue pilih Paula lah, gue gak percaya dengan Baim Wong. Kasus prank-prankan yang dilakukan oleh Baim Wong yang melibatkan istrinya. Gue kasihan. Kegiatan tersebut kan kegiatan yang unfaedah, yang jauh dari kata cerdas menurut gue ya. Mentingin konten dia doang tapi tidak mendidik. Dibawa-bawalah istrinya, kasihan kan. Padahal Paula itu model papan atas, harus buat konten yang kayak gitu. Menurut gue kasihan banget sih. Nyaris lagi masuk penjara. Dan setelah itu menurut gue mereka udah gak harmonis kali ya. Karena kalau gue jadi keluarganya Paula, gue sayangkan ya, itu ditolong aja, nasib bagus tuh dia nggak masuk penjara tuh ya. Kalau nggak masuk penjara kan kasihan Paulanya gitu. Jadi wajar lah ya dengan yang beredar lagi katanya ini itu. Tapi kalau rumah tangganya gue nggak mau mengomentari. Hanya kalau disuruh memilih Baim Wong dan Paula, gue memilih Paula karena dia lebih berkualitas, lebih baik daripada Baim Wong. Kalau cerita tentang perselingkuhan gue nggak mau ikut campur karena gue yakin Baim Wong nggak baik-baik banget ya. Saya masih bertanya-tanya kepada diri saya sendiri, apakah Baim Wong itu orang jahat apa tidak? Saya tarik benang merahnya. Kenapa sih Baim ini kok banyak hatersnya atau banyak yang benci sama dia? Keyakinanku sampai hari ini, kalau kalian bilang Baim itu agak lain, saya percaya. Kalau kalian bilang Baim itu jahat, saya rasa terlalu kejam kita untuk menjudge dia seperti itu. Awalnya banyak yang membenci dia karena konten prank. Kita berpikir secara positif duluan dari konten
prank. Jadi kita sebagai konten kreator sangat memahami bagaimana caranya membangun sebuah akun biar mempertahankan akun yang kita udah bangun dan kita perjuangkan itu tetap eksis. Itu sangat sulit. Tapi Baim Wong dengan kerja kerasnya dia bisa mempertahankan. Kalian jangan bully dulu. Ini yang positif. Yang negatifnya nih, ide-ide dia yang terkesan ekstrim dan agak light yang tidak bisa diterima oleh masyarakat. Baim Wong, Raffi Ahmad, Atta Halilintar. Jadi ini adalah 3 orang yang menurut saya duluan Atta, tapi menurut saya yang getol banget di dunia per-YouTubean. Tetapi sialnya, apa yang dilakukan Baim Wong itu selalu mendapatkan komentar negatif. Contoh nomor 2, Baim Wong dan Raffi Ahmad adalah sosok orang yang suka berbagi. Tetapi kenapa kali ini yang apesnya itu kenanya ke Baim Wong? Karena kenapa? Karena konsep dari Baim Wong selain prank, dia juga punya konten berbagi seperti Willy Salim. Apakah konten berbagi itu bisa dibilang tidak baik? Tentu saja kita tidak bisa bilang itu tidak baik. Jadi analisa saya, Baim ini sebenarnya orang baik. Cuman dia itu terlalu ekstrim dalam bekerja yang menyebabkan tidak bisanya dia diterima atau banyaknya komen-komen negatif setelah dia berbuat seperti itu. Jadi si Baim ini adalah orang yang sering gagal ketika dia buka usaha dan lain-lain. Dan hal itu membuat dia itu trauma dan melakukan apa saja untuk sukses. Ada berita mengejutkan, Baim Wong gugat cerai istrinya, Paula. Yang dikatakan Paula selingkuh dengan teman dekat yang sering datang ke rumah mereka. Ini jelas Baim saya anggap nggak fair, Baim nggak gentle. Kalau Anda gentle, selesaikanlah rumah tangga Anda dengan baik-baik. Kalaupun adanya gugatan perceraian, lakukanlah itu secara gentle, tanpa membuka aib orang lain di depan publik. Karena kita ini manusia juga nggak luput dari kekilafan, dari kesalahan. Jangan membuka aib di depan orang lain, apalagi itu adalah istri kita sendiri. Suka tidak suka Baim, mau tidak mau Baim, ingat kamu pernah punya masa-masa indah dengan dia. Pernah tidur bareng, pernah melakukan cinta kasih sehingga memperoleh 2 orang anak. Sangat disesali karena kita tahu undang-undang perkawinan apabila ada pasangan itu melakukan perceraian atau gugatan, maka sidangnya pun sidang tertutup. Kacau, Baim Wong gugat cerai tapi membuat press conference dan bercerita ABCD panjang dan lebar. Tolong Baim Wong ngaca diri sendiri. Jangan mukul air, muka kena riak. Untuk Paula, tetap semangat. Ini riak hidup. Kadang hidup itu harus dijalani dengan kekuatan dan ketabahan. Tuhan memberkati. Semoga Paula tetap sabar. Salam, saya advokat Dr. Togar Situmorang. Perceraian tidak baik, dilarang sama Tuhan. Tapi kalau memang kalian sudah tidak mau bersatu lagi, boleh berpisah, tapi tidak perlu diumbar ke depan umum. Itu menandakan kita bukan laki-laki yang jantan, bukan laki-laki yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Salam.